Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan entity class ya. Kemarin kita sudah sampai ke sesi belajar, jadi sekarang kita akan lanjutkan ke kelas-kelas yang lainnya untuk kita buatkan entity class-nya. Nah, nanti setelah entity class selesai, baru nanti kita akan kita akan coba tes apakah dia udah sesuai atau belum dengan yang ada di dalam skema database yang kita sudah buat kemarin. Oke, ikuti terus videonya. Ya, jadi kemarin kita sudah sampai di kelas ini ya, presensi peserta, sesi belajar ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke presensi peserta. Nah, di sini kita buat dulu kelasnya seperti biasa. Presensi peserta.java, kemudian add entity, add data. Kemudian yang lain kita ikuti yang ini ya. Ini kita perlu, jadi kita kopas saja. Jadi pertama dia ada ID, kemudian yang tipenya UID, kemudian ada peserta ya di sini. Peserta, kemudian kalau kita lihat skemanya sesi belajar ya. Sorry, di sini, iya benar. Kemudian waktu datang ya, waktu datang. Waktu datangnya not null ya. Oke. Ini kelihatannya kalau seperti ini dia nggak mau ini ya, nggak mau import. Ini biasanya dia cache-nya kurang bagus, jadinya kita biasanya kalau kita clean Java language server workspace ya. Oke. Nah, oke, dia udah mau import. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan presensi pengajar ya. Ini sama aja, cuman bedanya dia relasinya ke pengajar ya, bukan ke peserta. Jadi ini kita copy aja, kita paste, kemudian kita rename. Nah, sekarang kita bisa coba dulu ya. Kita bisa coba dulu di sini, kita coba Spring Boot Run. Nah, dengan kita jalankan, karena kemarin kita setting si HBM2DDL-nya sebagai sebagai validate ya, maka dia nanti akan membandingkan antara mapping entity class kita dengan yang ada di database ya. Jadi kalau dia tidak sama, maka nanti dia akan error gitu ya. Oke, ini jalan dengan lancar, berarti dia sudah sesuai ya, presensi pengajar dan presensi peserta. Sekarang kita lanjutkan ke jurnal mutabaah ya.
Nah, di sini kita bikin new file. Ini kalau kita lihat dia di sini peserta, waktu kegiatan, dan keterangan ya. Nah, seperti ini. Not null ya. Kemudian ini juga not null dan not empty ya. Nah, ini. Oke, lanjut lagi. Ujian ya. Kurikulum nama ujian. Oke. Kurikulumnya kita sudah ada. Oke. Salah. Ya, lanjut ke soal ujian ya. Oke, soal ujian udah. Sekarang kita masuk ke sesi ujian ya. Sesi ujian itu ada waktu mulai dan waktu selesai ya. Oke. Sekarang sesi ujian peserta dan pengajar.
waktu datang ya. Oke, sekarang kita nilai ujian ya. Sesi ujian nilai keterangan. Oke. Keterangan. Ya, karena sudah azan kita break dulu ya. Ya, kita lanjutkan kembali. Sebelum kita teruskan entity class-nya, kita coba tes dulu ya. Coba tes dulu. Nah, di sini ada error ya. Kita coba baca errornya. Ini caused by schema management exception, schema validation missing column ID in table sesi ujian pengajar ya. Jadi di sini kita coba cek sesi ujian pengajar. Di sini primary key-nya adalah 2 ya, ID pengajar, ID sesi ujian. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya dia cuma bridging table, biasanya kita tidak memang kita buatkan composite primary key dan juga langsung kita relasikan dengan foreign key gitu ya. Ini contohnya ada nggak ya tadi? Nah, ini contohnya seperti peserta dan kelas ya. Ini kita tidak buatkan entity kelasnya, tapi karena si tabel ini dia hanya untuk penghubung saja gitu ya. Jadi tidak ada field lain selain foreign key gitu. Makanya di sini foreign key-nya ada 2 karena dia mengarah ke masing-masing tabel. Nah, itu kita buatkan kita buatkan dua-duanya menjadi primary key gitu. Nah, tapi untuk kasus yang ini sesi ujian peserta, di sini kita ada field tambahan yaitu waktu datang ya. Jadi waktu datang nanti dia akan di absen ya. Jadi ini sebenarnya sama seperti presensi tapi dia waktu ujian gitu. Jadi ada tambahan field waktu datang ya. Coba kita lihat kelasnya. Sesi ujian peserta ya. Ini ada waktu datangnya gitu ya. Jadi bukan cuman menituan ke tabel-tabel relasinya gitu ya. Nah, karena ada ini maka kita buatkan entity class karena kita pengen tahu atau kita pengen melihat datanya dan waktu datangnya gitu. Nah, jadi di sini kita perlu ada sedikit perubahan skema. Jadi di sini kita harus tambahkan ID aja ya, ID varchar 36. Kemudian primary key-nya adalah ID saja ya. Gini. Nah, jadi seperti ini. Ini juga di pengajar kita tambahkan juga. Kemudian ini juga kita ini. Nah, karena ada perubahan skema database, maka kita harus drop dulu database-nya
untuk kita karena kita pengen dia dijalankan ulang gitu ya, dijalankan ulang si flyway-nya sehingga nanti membuat skema baru yang nanti harusnya sesuai dengan mapping kita gitu ya. Nah, di sini kita docker compose down dulu ya. Kemudian kita rm min rf db sahabat Quran. Kemudian baru kita coba tes lagi, kita jalankan ya. Nanti dia akan membuat Docker container yang baru, kemudian dia akan bikin folder data yang baru, dan kemudian dia akan membuat skema database baru. Nah, di sini dia sudah oke ya. Jadi sudah di-generate nih, tadinya empty schema, dia menjalankan migration script skema awal, dan kemudian di sini sudah sesuai ya. Nah, selanjutnya di sini berarti sudah oke nih sesi ujian peserta dan sesi ujian pengajar. Nah, untuk yang nilai, di sini ada warning ya. Jadi warningnya ini datangnya dari SonarLint ya. Kalau kita lihat di sini SonarLint ada rule Java S1700 ya. Nah, di sini kalau dia bilang nama kelas dengan nama properti ini sama ya. Nah, ini sama namanya. Jadi di sini kelasnya kelas nilai, tapi di sini ada nilai gitu. Nah, dia bilang ini membingungkan ya. Jadi oke. Jadi di sini kita bilang saja di sini nilai ujian ya. Nah, ini terserah kita mau ganti entity kelasnya atau kita mau ganti ininya ya. Kalau mungkin saya ganti di sini aja deh. Kita ganti saja nama kelasnya aja ya. Kita rename menjadi nilai ujian. Nah, gini. Oke, nah karena di sini berubah, maka di sini juga harus berubah ya. Nah, gini. Coba kita tes dulu. Docker compose down rm min rf db. Kita start lagi. Nah, kita start lagi. Apakah udah sesuai? Oke, sudah sesuai ya. Nah, jadi di sini kita perbaiki supaya tidak ambigu atau tidak membingungkan ya. Nah, seperti ini. Oke, tadi sudah sampai nilai. Tinggal sedikit lagi ya. Sekarang kita buat tabel entity class untuk yang tagihan. Relasi ke peserta, kemudian tanggal terbit, tanggal jatuh tempo, sama nilai. Mungkin ini kita tambahin satu lagi ya, biar gampang query-nya. Nah, gini ya. Kita kasih nilai default. Oke. Ini juga boleh kalau kita mau kasih nilai default ya. Nah, kita set aja jatuh temponya 1 bulan ya. Oke. Nah, ini tagihan. Tadi ada boolean ya, lunas.
Oke. Kemudian kita selesaikan langsung pembayaran ya, pembayaran tagihan. Ini sebetulnya karena sudah ke ID tagihan, ID peserta nggak usah ya. Ini kita hapus saja. Karena di tagihan kan sudah ada relasi ke peserta ya. Kemudian di sini nilai pembayaran. Terus waktu pembayaran. Salah. Kemudian kanal pembayaran ya. Nah, ini kita bikin enum aja ya, biar dia nilainya nggak bebas kemana-mana. Klik kanan, new file, kanal pembayaran.java, enum ya. Di sini tunai, kemudian transfer, kemudian virtual account. Nah, sementara ini dulu aja. Oke. Referensi ya. Oke. Nah, ini tadi pembayaran tagihan kita sudah hapus, oke. Nah, kemudian program sedekah kita bikin lagi di sini. Nama, tanggal mulai, tanggal selesai. Kemudian aktif ya. Nah, tanggal selesai boleh ini ya. Boleh 0 karena dia bisa aja jalan terus, tidak selesai-selesai ya. Oke, selanjutnya pembayaran sedekah. Ini kita sama seperti ini ya. Bedanya relasinya aja. Oh, ada ID pesertanya ya. Karena dia di program sedekah tidak ada peserta ya. Jadi kita perlu ada relasi ke pesertanya. Oke, kita tambahkan.
ini boleh nul ya, karena bisa saja dia tidak mencantumkan ini dari siapa gitu ya. Ini berarti di sini juga pembayarannya ini boleh nol ya. Oke. Nah, kita coba tes lagi. Oke, ini sudah selesai. Berarti ini entity class-nya sudah oke, kita hapus dulu ya. Oke. Nah, kemarin ada pertanyaan di kolom komentar, jelaskan tentang ini Flyway ya. Jadi Flyway DB itu kita gunakan untuk migrasi database ya. Migrasi database itu artinya misalnya kita sudah punya kita sudah jalan aplikasinya di production ya. Kemudian database-nya sudah terisi dengan berbagai data yang diinputkan user dan yang terjadi selama kegiatan operasional. Nah, itu si data tersebut, database tersebut itu biasanya kalau kita ada perubahan di aplikasi, nambah fitur, perbaiki bug, atau mungkin perubahan proses bisnis ya. Intinya kalau aplikasi kita berubah, maka si skema database juga berubah gitu ya. Nah, ini supaya perubahan ini terjadi secara terkontrol ya, apalagi kalau sudah di production banyak data-data penting gitu ya. Jadi kita tidak mau sembarangan langsung alter table di production gitu, ataupun menghapus kolom dan sebagainya gitu. Nah, jadi kita pengen perubahan itu tercatat dan juga jelas historinya gitu, histori perubahan dari skema database yang terjadi di production. Kalau misalnya terjadinya di development, ya itu bebas-bebas saja gitu ya, karena datanya kan juga data-data dummy. Cuman kalau di production kita harus lebih aware gitu ya. Nah, jadi untuk mengontrol perubahan tersebut kita menggunakan database migration tools. Kalau di Java itu ada dua yang populer. Yang pertama itu Flyway DB, yang kedua adalah Liquibase ya. Ini secara fungsi sama aja, cara kerjanya juga sama. Jadi terserah mau pilih yang mana ya. Nah, jadi cara kerjanya adalah kita di sini bikin file migration ya. Kemudian di sini kita kasih nama ya, atau nomor versi yang kemudian dia nanti akan dieksekusi ke database gitu. Nah, nanti kalau kita ada perubahan, misalnya ini sudah naik production, kemudian nanti ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut kita akan tuliskan di file yang baru. Jadi file ini kalau sudah jalan tidak boleh diubah-ubah lagi, nggak boleh diedit ya, karena dia sudah dieksekut ke database gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita rilis setelah aplikasi ini naik production, dipakai orang, kemudian kita ada perubahan skema, maka kita bikin file baru. Kemudian file baru tersebut nanti akan kita bundle bersama aplikasi ya, karena ini kan masuk ke jar ya. Nah, kemudian pada waktu dijalankan, si Flyway ini dia nanti akan ngecek ke dalam database. Dia punya tabel sendiri ya. Jadi di sini kalau kita mau coba nih misalnya Docker Compose up ya. Kita coba connect ya. Kita coba connect ke database-nya. Di sini caranya mana ya? Nah, Docker Compose. Saya nggak hafal komennya, makanya saya tulis di blog di sini supaya kita bisa connect ya. Nih, Docker exec min it. Nah, oke. Kemudian nama kontainer ya. Nama kontainernya ini ya, Sahabat Quran Web Postgres 1 ya. Nah, kemudian PSQL min U. Nah, gini. PSQL min U, kemudian connection properties-nya, username-nya. Oh, adanya di Docker Compose ya, Docker Compose. Nih, Sahabat Quran. Kemudian min D, nama database-nya ini Sahabat Quran DB ya. Nah, kemudian kita lihat select
bintang from flyway skema history. Ini saya nyalakan extended mode aja supaya lebih enak ya. Nah, jadi di sini baru ada satu record. Di sini ada nomor versinya 204.09001 ya. Ini sesuai dengan nama filenya nih 204.09001. Namanya sebetulnya bebas saja, cuman kita harus pastikan bahwa dia urut secara numerik ya. Jadi kalau misalnya kita tampilkan di file explorer, kemudian kita urut berdasarkan nama, maka dia harus urut dari yang atas, dari yang paling duluan sampai ke yang paling bawah gitu. Nah, jadi kita harus kasih nama yang urut. Jadi kalau kita kasih nama di atasnya, maka nanti dia tidak akan berjalan gitu, tidak akan dijalankan. Nah, kemudian di sini setiap kali dijalankan, di sini dia akan membuat checksum, di sini ada minusnya dan sebagainya gitu ya. Jadi ini dia hitung checksum intinya, dan kemudian kalau misalnya kita edit, maka nanti checksumnya kan akan berubah, sehingga dia waktu dijalankan dia akan error, dia bilang ini filenya sudah diedit, nggak mau jalanin gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kemudian pada waktu kita ada file migration baru, di sini nanti dia akan mengecek dulu ke database. Dia cek ke database, oh ternyata di database baru ada satu migrasi yang tercatat gitu. Nah, kalau dia lihat di sini ada 2 file, maka nanti yang pertama dia tidak jalankan lagi, tapi dia langsung jalankan yang kedua gitu ya. Nah, jadi nanti dia yang sudah dijalanin dia ingat karena dia insert di sini, maka dia akan jalankan yang belum jalan saja gitu ya. Nah, kemudian buat apa? Ya tentunya buat migrasi atau kita mengubah-ubah struktur database dengan aman gitu. Jadi idealnya nanti kalau kita mau deploy ke production, kita dump dulu data di production, kemudian kita restore ke database lain, kemudian si aplikasi kita ini kita tes dulu, kita arahkan ke sana gitu ya, sehingga kita bisa lihat apakah skema migrasi kita pada waktu dijalankan ke database production itu dia jalan atau tidak gitu. Jangan-jangan SQL-nya ngaco atau mungkin datanya jadi hilang dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus jalankan dulu ke ke database staging ataupun ke database lain yang replika dari yang production gitu ya untuk ngetes. Nah, jadi seperti itu cara penggunaannya. Nah, kemudian bagaimana kita mengubah-ubah skema database itu nanti lebih lengkapnya bisa dibaca di buku yang namanya database refactoring database ya. Nah, di sini kalau kita lihat ke bukunya, ke websitenya ya, nah ini databaserefactoring.com ya. Jadi di sini dia menjelaskan ada banyak metode-metode untuk mengembangkan skema database. Nah, contohnya misalnya ya, jadi misalnya kita mau kita punya kolom, misalnya kolomnya nama ya, nama, kemudian kita mau pecah si kolom ini menjadi first name dan last name gitu ya. Nah, ini untuk mengubah ini tentunya kita tidak bisa satu kali rilis ya. Kalau langsung dipecah gitu nanti datanya jadi kacau gitu. Jadi ada beberapa rilis yang dibutuhkan untuk mengubah atau untuk memisahkan dari kolom name itu nama, full name gitu ya, menjadi first name dan last name gitu. Nah, di sini nanti yang seperti itu dijelaskan di dalam buku ini gitu ya. Nih contohnya seperti ini. Nah, ini di sini kan ada tadinya kolomnya nama, kemudian menjadi first name, middle name dan last name gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa kali refactoring ya. Ya, nanti ada di halaman 140 katanya. Jadi ya memang kita harus punya bukunya supaya kita tahu gimana caranya kalau database-nya sudah terisi data production, kemudian kita mau split ya. Mau split si satu kolom menjadi 3 kolom gitu. Nah, jadi ini ada tekniknya. Jadi kita deploy dulu seperti apa, kemudian nanti aplikasi kita codingnya seperti apa. Karena kan aplikasi dengan skema database kan dia harus selalu sinkron gitu ya. Kemudian masa transisinya berapa kali, setelah transisi baru sampai akhirnya menjadi skema resulting atau skema akhir gitu ya. Ini skema awal, ini masa transisi, dan ini setelah skemanya selesai gitu. Jadi bisa jadi ada untuk mengubah si name menjadi first name last name ini, bisa jadi kita harus deploy atau harus rilis 2 kali, 3 kali atau bahkan 4 kali rilis gitu ya, supaya dia smooth perpindahannya gitu. Nah, jadi nanti untuk melakukan perubahan ini teknisnya kita menggunakan
database migration tool seperti apa? Seperti Flyway atau Liquibase kalau di Java ya. Kalau di yang lain nanti bisa dicari, misalnya kalau di Laravel dia sudah ada built-in, di Rails juga sudah ada built-in. Nah, itu nanti bisa dieksplor aja masing-masingnya gitu. Nah, untuk teknik-teknik perubahan skema database nanti lengkapnya bisa dibaca di buku ini gitu ya. Nah, oke, untuk entity class sudah selesai. Nanti berikutnya kita akan review ininya ya. Kita akan review UI mockup-nya apakah sudah sesuai atau belum dengan skema database-nya. Kemudian nanti sekaligus juga setelah itu kita dengan melihat UI-nya kita bisa menentukan query-query yang kita butuhkan itu seperti apa saja, dan kemudian nanti kita akan buatkan ininya apa, kelas-kelas data access object-nya gitu. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.